Romo dan rekan muda yang terkasih dalam Kristus berkah dalam pertemuan BKSN yang keempat ini, kita diajak untuk melihat kerahiman Tuhan terhadap umatnya. Renungan kali ini bertema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Nabi Hosea membantu kita untuk bisa melihat kembali relasi kita dengan Tuhan. Kita diajak untuk dapat melihat penyelenggaraan Tuhan yang penuh dengan belas kasih, dan supaya kita jangan terlalu berfokus pada diri sendiri. Untuk mengawali renungan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas belas kasih-Mu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Bapa, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami sabda dan kehendak-Mu. Dan berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling mengampuni satu sama lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengutip bacaan dari kitab Hosea. Mari kita dengarkan bersama. Bacaan dari kitab Hosea. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka,
akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Admah, membuat mereka seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita lihat cuplikan video singkat berikut ini untuk bahan permenungan kita. Woi, bayar utang lo. Woi, bayar utang lo. Sini. Bayar utang lo. Iya ya, Bang, besok Bang. Awas ya. Iya. Besok ya. Besok.
siapa ya, Mas? Ini benar dompetnya masnya ya? Oh iya, ini tempat saya. Makasih ya, Mas. Mari ya mas, saya permisi dulu. Tunggu, Mas, tunggu, Mas. Iya, Mas. Oh nggak usah. Saya Udah, terima aja, nggak apa-apa. Makasih ya. Iya, enggak, Mas. Kita dapat menyadari bahwa penyelenggaraan Tuhan yang penuh dengan belas kasih akan selalu hadir dalam diri kita selama kita tidak terlalu berfokus pada diri sendiri dan mau mengasihi serta mengampuni orang-orang di sekitar kita. Tuhan tetap berjalan mendampingi kita dalam melewati segala tantangan yang ada. Kehadirannya mungkin terasa senyap, namun Tuhan sungguh mengajak umat-Nya untuk menyadari kerahimannya dengan berbagai cara dalam segala situasi kehidupan kita. Seperti halnya pemuda tersebut, selama ia berpegang teguh pada imannya dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan akan selalu ada dalam setiap tantangan hidupnya. Untuk menutup renungan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama memohon bantuan Allah agar kita sanggup melaksanakan kehendak-Nya serta mampu mewujudkan niat pribadi untuk melakukan aksi nyata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan dan pelindungan-Mu dalam sharing iman ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin percaya dan mencintai-Mu sebagaimana Engkau mencintai dan membela kami. Dan semoga kami tetap merasakan kerahiman-Mu dalam setiap tantangan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.